Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya hadir sekarang? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai poster. Nah, apa itu poster? Kalian sudah pada tahu? Ada yang sudah tahu apa itu poster? Oke, iya benar. Poster itu biasanya ada gambar gitu ya. Nah, lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan bagaimana apa itu poster, kemudian tujuannya, ciri-ciri, dan jenis-jenis sampai ke unsur-unsurnya. Nanti Ibu akan tayangkan PowerPoint-nya. Anak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis. Nah, langsung saja ke pembahasan pengertian poster. Nah, poster ini adalah media publikasi dalam bentuk gambar, tulisan, atau gabungan dari keduanya untuk menyampaikan ide atau pesan kepada khalayak ramai gitu ya. Sedangkan menurut KBBI, poster ini adalah plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman ataupun iklan. Jadi poster ini merupakan media publikasi berupa gambar dan juga tulisan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang banyak gitu. Kemudian tujuan poster. Nah, tujuan pembuatan poster ini itu bisa beragam ya, tergantung pada isi, pesan, dan apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Misalnya sebagai penyampaian informasi, misalnya ada jadwal acara, pengumuman penting, atau info terkini yang perlu diketahui oleh banyak orang. Kemudian mempromosikan. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengenalkan produk, jasa, atau brand kepada calon konsumen. Kemudian mengajak atau mengimbau. Nah, seperti contohnya itu seperti ajakan membuang sampah pada tempatnya atau menerapkan pola hidup sehat gitu misalnya. Kemudian mengedukasi atau menyampaikan pesan-pesan edukatif dan juga bermanfaat. Contohnya seperti kebersihan atau keselamatan kerja. Masuk ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari poster ini yang pertama itu singkat, padat, dan jelas, mudah dipahami oleh siapapun yang melihatnya. Kemudian yang kedua, menggabungkan berbagai elemen seperti tulisan, gambar, angka, maupun simbol. Yang ketiga, menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Kadang juga divariasikan supaya visualisasinya itu menarik gitu. Dan yang keempat, desain mencolok ya. Nah, ini pun desain juga fungsinya itu untuk menarik perhatian. Biasanya itu menggunakan warna-warna yang cerah ataupun kontras gitu. Selanjutnya jenis-jenis poster ya. Di sini yang pertama jenis poster ini tuh dibagi menjadi dua. Ada jenis poster berdasarkan isinya dan juga berdasarkan tujuannya. Nah, macam jenis-jenis poster berdasarkan isinya yaitu ada poster kegiatan. Poster kegiatan ini adalah jenis yang berisi informasi tentang suatu acara. Isinya itu biasanya mencakup detail seperti waktu, lokasi, tema acara, ataupun dress code gitu. Yang kedua ada poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi atau mengajarkan sesuatu secara visual. Biasanya itu digunakan dalam lingkungan sekolah, kampus, perpustakaan, ataupun tempat belajar lainnya. Contohnya itu seperti poster anatomi tubuh manusia gitu. Kemudian ada poster niaga.
Sesuai namanya ya, poster niaga itu digunakan untuk promosi atau iklan produk dan jasa. Tujuannya ini untuk menarik perhatian konsumen. Biasanya itu berisi nama produk, gambar, harga, slogan, dan juga kalimat ajakan yang menarik. Kemudian ada poster layanan masyarakat. Poster itu biasanya berisi pesan sosial atau ajakan untuk melakukan hal yang positif gitu. Biasanya itu dibuat oleh lembaga pemerintah, organisasi kesehatan, ataupun komunitas sosial. Kemudian ada poster karya seni. Poster karya seni ini menonjolkan unsur estetika dan juga ekspresi visual. Tujuannya itu lebih ke menampilkan keindahan suasana, gaya tertentu, bukan cuman hanya menyampaikan informasi gitu. Contohnya itu seperti poster pertunjukan teater ataupun pameran lukisan gitu. Nah, yang kedua ini jenis poster berdasarkan tujuannya. Ada poster propaganda. Poster ini bertujuan untuk membangkitkan semangat atau motivasi masyarakat. Biasanya itu mengandung pesan yang kuat, kadang juga tersirat untuk mendorong tindakan tertentu. Kemudian ada poster kampanye. Poster ini digunakan untuk menarik simpati masyarakat supaya mendukung atau memilih tokoh tertentu ya, biasanya ini kampanye tuh. Kemudian ada poster afirmasi. Poster afirmasi ini berisi kalimat motivasi untuk membangun semangat dan mempengaruhi cara berpikir pembacanya gitu. Dan poster film. Poster ini tuh digunakan untuk mempromosikan karya hiburan. Contohnya seperti film ataupun animasi gitu. Nah, kemudian ada poster riset. Poster yang terakhir, poster riset itu dibuat untuk menyampaikan hasil penelitian secara ringkas dan menarik. Biasanya itu dipakai dalam seminar, konferensi, ataupun forum ilmiah. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur dari poster. Yang pertama itu judul. Nah, judul ini merupakan bagian pertama yang akan dilihat oleh orang saat melihat poster. Biasanya itu ditulis dengan huruf besar, tebal, dan juga mencolok supaya bisa menarik langsung perhatian orang yang membacanya gitu. Kemudian yang kedua itu ada gambar. Gambar ini dapat membuat poster itu lebih menarik dan pesan semakin kuat tersampaikan gitu ya. Misalnya ilustrasinya itu harus sesuai dengan isi posternya. Seperti misalnya tuh contoh poster ajakan membuang sampah pada tempatnya, ya gambarnya juga pun ada tempat tong sampah dan juga orang yang membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian yang keempat ada pesan utama. Nah, pesan utama ini merupakan inti dari poster. Pesan yang apa sih? Pesan yang ingin disampaikan gitu. Kalimatnya itu harus singkat, padat, dan juga jelas. Sebisa mungkin menghindari kalimat yang terlalu panjang, karena biasanya orang itu hanya melihat poster itu hanya sebentar gitu. Jadi supaya tidak ini. Kemudian yang terakhir itu ada logo. Nah, logo ini tuh penting untuk dicantumkan dalam poster. Gunanya itu untuk menunjukkan siapa pembuatnya. Bisa logo sekolah, misalnya organisasi, komunitas, ataupun brand pribadi gitu. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dari apa yang Ibu sampaikan. Untuk penugasan kalian, Ibu tugaskan untuk minggu depan masing-masing membuat poster ya yang bertemakan pendidikan. Nanti kalian buat posternya bisa menggunakan aplikasi Canva gitu ya, atau aplikasi lainnya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.